warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa mendapat taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufik. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah dan sekarang kita akan mulai masuk pembahasan tentang akidah. Jadi dalam Sulamut Taufik itu pembahasannya yang pertama adalah akidah, kemudian dilanjut dengan bab ubudiyah. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa madana bi amdadihi. Faslun yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Yajibu wajib ala kafatil mukallafina ing atase sekabehane wong mukallaf aduhulu apa mlebu fi dinil Islami ing dalem agama Islam. Wa thubutu lan wajib netepi fihi ing dalem Islam. Alat dawami ing atase sak lawase. Wal tizamu lan wajib netepi perkara lazima kang tetep kang wajib alaihi ing atase mukallaf minal ahkami saking pira-pira hukum. Famin mamangka iku setengah saking perkara yajibu kang wajib yajibu kang wajib apa ilmuhu ngerteni ma wa tiqaduhu lan miyakinaken ma mutlakon kelawan mutlak. Wanut kulan wajib ngucapaken bihi kelawan ma fil hali ing dalem sak nalika ing kana lamun ana sapa mukallaf iku kafiron wong kafir wa illa lamun ora kana kafiron fa fis sholati mangka wajib ing dalem saben-saben salat as-syahadatani utawi syahadat loro. Wa huma utawi syahadatani iku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu naksane ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu lan naksane ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini di awal pembahasan ini akan menjelaskan tentang awal kewajiban bagi tiap-tiap orang mukallaf. Yang pertama harus kita pahami tentang orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang sudah akil, sudah berakal, akalnya sehat, waras, tidak gila, kemudian sudah baligh. Baligh itu bagi perempuan berarti sudah pernah mengalami haid atau sudah pernah keluar mani, air sperma. Sedangkan bagi laki-laki berarti sudah pernah mengalami keluar air sperma. Kemudian secara umum bagi laki-laki maupun perempuan sudah berumur 15 tahun. Jadi keluarnya air sperma atau keluarnya darah haid ini menyebabkan seseorang menjadi mukallaf itu apabila belum berumur 15 tahun. Sedangkan kalau sudah berumur 15 tahun, maka yang menjadi sebab mukallafnya adalah umurnya 15 tahun Qamariyah, menggunakan tahun Hijriyah, tahun Qamariyah.
Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhulu fi dinil Islam. Wajib bagi tiap-tiap orang mukallaf secara fardu ain, kewajiban individu, kewajiban yang tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ad-dukhulu fi dinil Islam, wajib untuk masuk agama Islam. Nah, ini bagi orang yang belum Islam, karena dia terlahir dari orang tua yang non-Islam. Ayahnya dan ibunya itu dua-duanya non-Islam. Maka nanti ketika mukallaf, si anak itu nanti wajib masuk Islam. Sedangkan jika ayah dan ibunya itu Islam, atau salah satunya Islam, ayahnya ataupun ibunya itu Islam, itu maka otomatis anaknya distatuskan sudah Islam, sehingga nanti kalau sudah mukallaf dia tidak wajib masuk Islam, dia cukup menetapi saja. Wathubutu fihi ala dawam. Kemudian setelah masuk Islam, dia wajib untuk thubut, untuk menetapi keislamannya. Artinya tidak boleh sekejap pun dia keluar dari Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, aminu ay usbutu alal iman, tetapilah keimanan. Ini perintah yang berlaku seumur hidup. Tidak boleh sedetik pun, sekejap pun dalam hidup kita untuk meninggalkan agama Islam. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan wajib juga untuk sanggup melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan di dalam agama Islam. Hukum-hukum syariat yang wajib harus kita laksanakan, yang haram harus kita hindari dan seterusnya, itu wajib. Jadi ketika orang mukallaf itu sudah Islam, walaupun dia belum melaksanakan syariat-syariat yang ada di dalam Islam, dia wajib punya azam, dia wajib punya keniatan untuk melaksanakan segala sesuatu yang diwajibkan di dalam agama Islam. Sholat misalkan, dia wajib azam, kalau sudah waktunya sholat, saya akan melaksanakan sholat. Juga jihad misalkan, yang fardu kifayah, seandainya tahun ini ada jihad, maka saya siap untuk berangkat jihad jika memang memenuhi syarat wajibnya jihad. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama adalah masuk Islam, ini wajib bagi tiap orang mukallaf. Kemudian yang kedua adalah menetapi keislaman. Kemudian yang ketiga adalah sanggup untuk melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan segala apa yang dilarang di dalam agama Islam. Famimma yajibu alaihi wa'tiqaduhu mutlaqan. Ini dijelaskan salah satu yang wajib bagi tiap orang mukallaf. Salah satu, ya tidak semuanya, ini salah satu yang wajib bagi tiap orang mukallaf, wa'tiqaduhu mutlaqan, dan wajib untuk diyakini. Wajib untuk diyakini secara mutlak. Secara mutlak, artinya secara mutlak baik di dalam sholat maupun di luar sholat, dalam waktu apapun, kapanpun, dimanapun, wajib menjadi keyakinan mukallaf, tidak boleh ditinggalkan. Karena ini dalam rangka untuk ats-tsubut alal Islam atau ats-tsubut alal iman. Wan nutqu bihi, dan juga wajib untuk diucapkan. Nah, cuman untuk an-nutqu bihi itu nanti diperinci. Ada kalanya fil hal, ada kalanya fis shalah. Jadi kalau iktikadnya itu wajib kapanpun dan dimanapun, di dalam sholat maupun di luar sholat, sedangkan untuk pengucapannya itu nanti diperinci. Yang pertama, fil hali ingkana kafiron. Pengucapannya itu wajib jika si mukallaf itu belum Islam.
kondisinya masih kafir, masih belum Islam. Baik kafirnya kafir asli, jadi memang dari kecil dia belum Islam karena lahir dari orang tua yang non-Islam, atau karena pernah mengalami riddah, pernah keluar dari Islam, maka filhal kewajibannya, filhal harus seketika itu juga, tidak boleh ditunda, tidak boleh menunggu sholat dan seterusnya. Wa illa fafis sholati, tapi kalau si mukallaf itu sudah Islam maka kewajiban ini nanti yang akan dijelaskan, itu kewajibannya hanya jika sedang sholat. Nah, apa yang wajib itu? Wahuma as-syahadatani, yaitu 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu wajib diyakini selamanya, wajib diyakini kapanpun. Sedangkan pengucapannya itu diprinsip. Jika orangnya belum Islam maka wajib diucapkan seketika itu juga. Tapi jika sudah Islam maka wajibnya hanya di dalam sholat, karena ini syahadat sebagai salah satu rukunnya sholat, tasyahud akhir, ini wajib. Wahuma ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 syahadat yang dimaksud adalah ashhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang boleh disembah illallah, kecuali Allah, selain Allah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna sederhananya seperti itu. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, mengenai maknanya, makna kalimat syahadat, rincian-rinciannya insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi secara ringkas, orang mukallaf adalah orang yang sudah akil, berakal, kemudian balik. Kemudian satu lagi, orang yang sudah pernah mendengar atau mengetahui aslud dakwah, dakwah Islam. Aslud dakwah adalah ajakan untuk masuk Islam, ajakan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Ini mukallaf. Maka jika ada orang sudah akil, sudah balik, tetapi belum pernah bulughud dakwah kepadanya, belum pernah sampai dakwah Islam kepadanya, karena memang hidupnya di daerah yang sangat pelosok, yang tidak pernah mendengarkan orang azan, tidak pernah mengetahui ajakan untuk Islam dan seterusnya, maka belum disebut mukallaf. Ini yang wajib baginya adalah 1, masuk Islam jika memang belum Islam. Yang kedua adalah menetapi keislamannya. Tidak boleh meninggalkan Islam walaupun 1 detik, walaupun hanya sekejap. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tamamun nikmah al-mautu alal iman, al-mautu alal Islam. Jadi termasuk kesempurnaan kenikmatan. Seseorang mendapat kenikmatan itu dikatakan sempurna nikmatnya jika meninggalnya dalam keadaan iman, meninggalnya dalam keadaan Islam. Kemudian yang terakhir, kewajiban bagi yang orang mukallaf adalah wajib untuk sanggup melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam dan meninggalkan segala apa yang dilarang di dalam agama Islam. Kemudian tadi dijelaskan 1 hal yang termasuk kewajiban mukallaf adalah mengucapkan dan meyakini 2 kalimat syahadat. Itu mungkin rangkuman kajian kita pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas makna secara perinci 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab, waffaqana Allahu fi ma yuhibbu wa yardah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.